Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supernatural, salam mistis, salam astral. Bersua kembali dengan kami, tim Telisik Mistis. Pada kali ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita dari tim Telisik Mistis. Tapi perlu saya beritahukan kepada sahabat-sahabat Telisik Mistis, konten kita kali ini agak berbeda dengan konten kita yang sebelumnya, di mana kalau di konten sebelumnya kita mengambil suasana outdoor, tapi kali ini kita mengambil suasana indoor atau in studio. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan keluarga besar daripada tim Telisik Mistis. Di sebelah kiri saya ada Nama saya Alif Habibi. Saya tugasnya di sini sebagai host dan juga editor. Ya. tim IT kita lah, pada tim Iya, IT daripada Telisik iya. Mistis ya. Dan di sebelah kanan saya Mas, saya Roni. Ya, di sini saya sebagai expert indigo ya. iya. Dan ada salah satu lagi dari keluarga besar dari Telisik Mistis, yaitu daripada Bro Baim. Dia tidak dapat hadir malam hari ini kali ini karena ada berhalangan. Jadi malam hari ini kita akan coba mengisi kontennya secara bertiga, karena kita kan untuk ngobrol-ngobrol secara ringan aja. Iya. Jadi berhubung karena apa ini Bang? Ini kan kita kan posisinya kan harusnya kan kita bikin konten yang outdoor gitu. Ada Iya. lokasi-lokasi yang mau kita cek nih. Terus kira-kira kenapa kok bisa akhirnya kita bikin Milih kontennya milih indoor di ya. dalam indoor gini ya? Sebenarnya tadi kan ada rencana kita dari siang tadi untuk explore ke luar ya. Iya. Ada, boleh disebutin nggak di sini? Gorong-gorong Boleh. Belanda tuh. Iya, boleh lah. Udah disebutin kan? Udah disebut. Jadi nggak surprise lagi ya, sahabat-sahabat Telisik Mistis. Nggak apa-apa lah, karena rasa sayang kami kepada kalian ya. Iya. Ya, dan cuma Jadi- karena hujan tadi ya nggak jadi Iya, ya. hujan sangat luar biasa, deras dan kencangnya ya. Jadi sebenarnya tadi kita mau explore, mau ambil tipis-tipis untuk footage kita di konten berikutnya, tetapi karena cuaca yang tidak bisa kita prediksi, makanya menyebabkan kita mengambil langkah untuk mengambil konten berikutnya ini di dalam indoor atau suasana indoor. Jadi sebenarnya kira-kira ada nggak kaitannya? Ini kan kita kalau misalnya mau bikin konten nih, karena beberapa konten kita udah coba mau bikin dan harinya itu kayaknya kayak ditentukan gitu. Karena beberapa kali aku udah ikut sama tim, kita cek lokasi segala macam kan gitu, dan selalu kadang ada kendala-kendala yang apa ya? Kayak ada yang ngalangi gitu ya. Iya, jadi ketika udah memang harinya gitu kan, udah memang oh ini harinya pas nih gitu, itu baru jadi gitu. Kayak tadi kan kita mau cek lokasi, Iya, ternyata hujan gitu, padahal siangnya itu panas, Pas banget ya. panas terik gitu. Dan juga kita tadi hampir sampai lokasi ya kan. Iya, sebenarnya kita mau ke lokasi, cuman karena perlengkapan equipment kurang, nggak bawa jas hujan, tidak bawa iya payung juga. satu, padahal kita udah prepare istilahnya alat-alat udah kita kumpulin segala macam untuk explore lokasinya segala macam. Kita mau tentuin di mana kita bikin kontennya. Di tengah jalan ternyata hujan deras gitu kan. Iya. Belum Tadi lagi kan- kalau di sana itu mungkin ya faktor-faktor yang tidak ya kita harapkan, mungkin apa yang terjadi ya. Kalau tadi kan hujan juga, atau mungkin ada ular. Iya. Jadi itulah sebenarnya, karena kalau sesuatu hal yang berbau dengan supernatural atau berbau dengan mistis, dalam tanda kutip itu ada hal-hal yang tidak bisa kita logikakan dengan akal. Jadi segala sesuatunya itu yang pastinya selalu dalam ruang lingkup kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasannya zat yang Maha Tunggal tersebutlah yang Allah lah yang menentukan sesuatu itu dapat terlaksana atau tidak, karena tidak akan bisa bergerak sesuatu yang di langit maupun di bumi tanpa izin daripada Allah. Dan Iya. jadi hikmah daripada kejadian tersebut mungkin ada sesuatu hal yang positif, Iya. mungkin, atau istilahkan dalam kayak macam ilmu hitung-hitungan kayak dalam ya ilmu Jawa itu ada namanya itu primbon, untuk menghitung nogodino, untuk menghitung hari, bagaimana mencari hari-hari yang baik. Jadi itu mungkin
Jadi ada kebaikan mungkin dari kegagalan kita tidak bisa Iya. mengambil di Semua itu konten berarti tadi. ada hikmahnya Iya, lah ya. bisa jangan ada kejadian yang tidak kita harapkan, bisa Iya. seperti itu karena kan Oke. itulah bedanya kalau hal-hal yang berbau supranatural atau mistis dengan hal-hal yang biasa. Nah, ngomong-ngomong nih kan, berhubung kita udah ada di sini nih, ini aku udah ngelihat ada beberapa apa ya? Kalau Item ya. dibilang beberapa benda-benda yang sebenarnya aku tuh ngelihatnya belum pernah langsung nih kan gitu kan. Kayak ya ada beberapa benda yang aku lihat misalnya kayak di TV atau di mana gitu orang Cerita-cerita. share atau Tapi- orang cerita-cerita gitu kan. Tapi Ya, sebelumnya apa ya, Adinda, tadi lupa disampaikan bahwasannya hari ini isi tema daripada pembicaraan kita adalah seputaran tentang masalah benda pusaka dan benda bertuah. Oh iya ya. Itu lupa disampaikan tadi ya. Gimana Oke Mas? ya. Jadi aku melihat nih ya Bang Roni juga mungkin abang udah pernah ngeliat kayak gini kan. Iya. Jadi ada beberapa item nih teman-teman sekalian yang aku ngelihatnya itu kayak apa ya? Agak aneh itu ya, atau belum pernah tahu. Dan ini aku ngerasa kayak ada apa ya? Kok aku kayak agak takut gitu. Maksudnya dalam artian bukan karena aku baru pertama kali ngeliat ini, bukan mungkin. Cuman aku ada perasaan kayak apa ya? Kayak merinding dikit lah gitu ngelihat barang-barang ini. Karena asli aneh-aneh ini loh. Aku baru ngelihat ada beberapa barang yang apa ya kalau Seumur hidup dibilang baru ya. sekali dilihat ya. Gitu. Iya, kalau mungkin kayak yang gede ini kan yang keris ya mungkin karena kita tahu Udah awam keris lah ini ya. kan senjata tradisional gitu kan. Terus ada beberapa kayak buku-buku ini mungkin ya ini buku-buku bacaan gitu, tapi ada yang di dalam kotak ini nih. Yang di dalam kotak ini kayaknya agak sedikit spesial nih. Terus satu lagi nih yang aku nggak paham ini nih. Nah ini tadi dibakar soalnya. Sebelum mulai ini tadi dibakar kan? Ya maksudnya secara awam kalau misalnya kayak aku gitu kan, aku yang nggak ngerti spiritual, ini kami ngiranya ini kemenyan ini, ya kan gitu. Ih bakar-bakar ini kemenyan, ini pasti ngundang apa namanya, ngundang Undang hantu, Ah, undang gitu apa kan. gitu ya. Iya, karena biasanya kan yang untuk ritual-ritual Iya. manggil-manggil jin gitu kan, pakainya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya tuh pertama kali ya, ini fungsinya apa yang dibakar ini dan namanya apa kira-kira ini? Jadi inilah dia persepsi yang harus diluruskan. Jadi banyak orang awam yang melihat yang seperti yang terhampar di depan kita ini, item-item yang ada di depan kita ini ya, seperti keris ini ataupun benda-benda pusaka ini ataupun buku ataupun ini lah ya. Kalau orang kan bilang bakar kemenyan gitu ya. Iya, Tapi sebetulnya ini adalah bukur. buhur. Bisa dijelaskan buku itu apa? Jadi bukur itu seperti gini ya. Jadi itu getah-getah tumbuhan yang menimbulkan Wangi. aroma-aroma yang harum. Jadi kalau di sini bisa itu dibilang orang kemenyan. Kemenyan kan getah pohon itu, ataupun dari kayak macam dari pohon gaharu. Gaharu kan dibakar dia harum juga sama cendana. Iya, kayunya juga bisa dipakai untuk properti kayak perabotan ini kan. Jadi jadi alangkah bijaksananya buat yang belum paham ya, buat sahabat-sahabat telisik mistis, jangan langsung kita menjudge atau menilai bahwasannya kalau kita membakar menyantong membakar buhur itu kita langsung Undang setan. syirik, musyrik, undang setan dan segala macam. Karena apa ceritanya? Seperti di dalam seperti Rasulullah berkata bahwasannya harum-haruman atau wangi-wangian itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Dan di dalam kitab suci juga seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku baik dan aku menyukai yang baik-baik. Itulah Allah berkata seperti itu. Dan banyak juga kejadian kalau seandainya persepsi orang mengatakan bahwasanya bakar bukur itu mengundang hantu. Berapa banyak kejadian di lapangan, beberapa kejadian kita lihat banyak kejadian gitu seperti orang yang kemasukan atau orang yang kesambet. Setelah dia sadar atau gimana kan langsung kita tanya, sewaktu Anda atau kamu sebelum kemasukan kemasukan oleh makhluk halus tersebut atau makhluk astral tersebut, apakah kamu atau Anda itu ada bakar-bakar kemenyan? Kan pasti jawabannya kan tidak membakar kemenyan. Iya. Nah, jadi
hal itu menunjukkan bahwasannya tidak bakar kemenyan. Heeh. Seseorang itu kalau pikiran hatinya tidak bisa kemasukan setan. Iya. Yang tadi. Oh iya. Hmm. Berarti untuk meluruskannya bahwasannya ya Termasuk aromaterapi. iya. Harum-haruman. Bakar-bakar ini tujuannya bukan untuk manggil berarti. Bukan. Ya. Berarti istilahnya kalau dalam ini ya, ini supaya wangi-wangian atau harum-haruman di sekitar kita gitu kan, istilah untuk apa namanya, menginikan apa namanya ya, apa sih bahasanya tuh? Ada juga sebagai afrodisia apa ya? Seperti kayak membangkitkan mood. Membangkitkan Nah, mood. jadi- Iya pengaji ya Allah Akbar, aduh. Maaf senggol. Ada gangguan. Iya. Ya ini nyata atau tidak nih gangguannya nih kira-kira ini, Bang? Biasa jatuh aja. Jadi harum-haruman itu merangsang saraf penciuman, saraf yang di dalam berapa banyak saraf yang berada di dalam otak kita ini. Jadi seperti sahabat kita nih, Roni kan ini kan pengguna aromaterapi. Jadi kan mungkin kamu bisa menjabarkan di sini bahwasannya aromaterapi itu kan sangat mempengaruhi supaya seseorang itu bisa rileks, bisa gimana itu. Jadi banyak kegunaannya ya. Mungkin kalau kita yang depresi atau stres, tingkat stres tinggi, kita bisa menggunakan aromaterapi yang sifatnya itu menenangkan, seperti lavender dan sebagainya. Melati dan sebagainya. Ya, dan juga ada untuk membangkitkan mood, ada juga ya lain minyak aroma Esensi tertentu ya, esensi tertentu ya. Jadi beda kegunaan seperti itu. Jadi tujuannya cuman untuk hanya untuk sekedar membangkitkan mood, apakan suasana gitu kan. Berarti bukan untuk mengundang-undang. Nah, itu tadi. Oke, sebelum lebih jauh nih ya kan. Karena kan kita mau bahas, sebenarnya yang mau kita bahas nih yang ini ya, barang-barang yang apa ya kalau dibilang ya, yang jarang nampak. Iya. Yang agak-agak tabu sama orang-orang awam gitu kan. Mungkin beberapa mengenal tapi ada juga yang kurang paham gitu. Jadi kira-kira dari mana, abang lah yang mengerti dan kira-kira apa dulu yang mau dikeluarkan gitu. Dan aku lihat ada satu yang dari tadi tuh apa ya, kayak mengundang aku pengen nih membahasnya ini. Ada satu barangnya itu. Nanti kita coba salah satu. Iya, kita lihat dulu ada beberapa barang. Nah, ini kan barangnya ada banyak nih Bang, bendanya ada banyak, pusakanya ada banyak. Ya, benar. Kegunaannya sebenarnya apa sih gitu untuk barang-barang ini gitu. Benda-benda ini sebenarnya kan banyak orang yang koleksi juga, ada yang untuk apa gitu, untuk ya kalau dibilang untuk spiritual lah, kayak misalnya apa, menjaga diri, ada yang digunain untuk pelet apa segala macam kan, ada yang kayak gitu kan yang aku tahu tuh. Nah, ini yang Abang bawa ini kira-kira apa aja dan apa kegunaannya itu apa aja gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi sebelum kita lanjutkan pembahasan atau ngobrol-ngobrol santai kita tentang benda pusaka atau benda bertuah. Jadi itu memiliki definisi yang berbeda antara benda pusaka dan juga ajimat. Dan benda bertuah tadi itu ya. Jadi kalau misalnya pusaka itu dia biasanya memiliki ukuran yang agak lumayan besar gitu ya. Jarang yang ukurannya kecil-kecil. Jadi kalau ukurannya kecil-kecil seperti yang Abi ataupun Roni lihat di depan kita ini banyak diistilahkan orang sebagai ajimat ya. Oh, beda berarti. Ada yang ajimat, ada yang memang pusaka gitu. Nah, jadi kok biasanya dia pusaka tuh ya ukurannya besar-besar. Yang seperti yang satu ini. Ini bisa dibilang pusaka ya. Dan bentuknya apa, cuman keris kah atau ada bentuk-bentuk lainnya? Pusaka itu banyak jenisnya. Bisa dia itu dari benda yang terbuat dari logam. Bisa juga dia rata-rata sih logam sih, kuningan, tapi ukurannya besar-besar ya, seperti tombak, pedang, keris, ataupun kujang yang dalam kujang yang gede, ataupun rencong, ataupun badik, ataupun alat perang tradisional lah ya. Yang mau saya tanyain,
Kalau pusaka itu apa memang mesti harus berbentuk senjata? Tidak selamanya juga pusaka itu berbentuk senjata. Jadi ada juga yang berbentuk seperti apa ya? Berbentuk seperti batu, seperti gitu ya. Atau juga Tapi rata-rata sih dia ukurannya agak gede-gede sih sebetulnya, ukurannya besar-besar gitu. Kalau batu apa merah delima apa ya? Aku tahunya merah delima soalnya. Merah delima Kalau tuh ya. termasuk dalam kategori mustika dia. Bukan, beda lagi. Beda tuh, Beda. jadi termasuk Oke. beda dia. Oke, kita bahas aja lah terus, Bang. Kira-kira yang mana duluan mau dibahas? Tapi nih, Bang? perlu saya ini, bentar sebelum kita lihat kan bahwasannya Adinda tadi kan menyatakan bahwasannya mungkin untuk apa tadi kegunaannya tadi? Kan ada yang untuk pertahanan diri misalnya menjaga gitu kan. Kalau dia kemana-mana istilahnya jadi nggak gampang ada serangan-serangan spiritual apa gitu. Serangan gaib. Ya, serangan gaib gitu. Jadi itulah konsep cara berpikir yang harus diubah. Bahwasannya yang mutlak bisa memberikan perlindungan, yang bisa memberikan berkah, yang bisa memberikan rizki, yang bisa menjaga. mencabut nyawa dan penjagaan itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal. Jadi benda-benda yang kita ada di hadapan kita hanya sebagai wasilah. Wasilah atau sebagai perantara atau asbab atau penyebab sebab. Contohnya seperti kita kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, banyak kan istilahnya orang-orang berkata bahwasanya jangan percaya benda-benda seperti kayak gini. Iya. Karena masih persepsinya salah segala macam. Jadi kan timbul bisa kita balikan pertanyaan bahwasanya kalau orang yang sakit tadi itu percayanya minum obat. Iya. Berarti kan jadi sirik dong kalau misalnya gini. Karena bisa Iya. menyembuhkan dan bisa apa tuh? Bukan obatnya ya. Bukan obatnya, itu Iya. hanya asbab, hanya wasilah, Iya. perantara. Itu hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Seperti itu. Jadi perlu saya jabarkan di sini bahwasannya benda-benda yang ada di hadapan kita ini sewaktu diciptakan oleh para pembuatnya, seperti yang gede dulu kita. Iya. Karena ini yang tua ya. Kita kaji ini. Tunggu dulu Bang. Ini kan Bang Roni ini kan agak-agak apa namanya bisa merasakan spiritual. Kira-kira Abang semenjak ini datang nih ke sini nih, semenjak dibawa gitu kan. Kira-kira Abang ada ngerasa apa gitu? Banyak lah. Apa kira-kira satu aja yang Kalau dari bikin, vibrasi kayak aku kan ada perasaan takut nih walaupun Iya. aku awam kan, mungkin ya karena baru melihat ini gitu. Abang mungkin ada spesifikasi yang lebih apa gitu. Mau dijelasin? Ya sedikit lah gitu kan. Aku bisa minta kuku. Nah ini deh nih. Ini Kita ya, teman-teman ya. tunjukkan. Yang aku bilang tadi bahwasannya barang yang aku pengen kali bahas itu, yang aku pengen ini kupas tuntas habis itu ini. Ini yang pertama pertanyaannya adalah apa yang Abang rasain? Ini Itu nggak apa-apa Bang kalau dipegang ini asalnya dari awam hewan. gitu. Ya kalau pakai adab yang bagus insya Allah nggak apa-apa. Iya, Langsung berubah tangannya Bang Roni. Ini aku coba terangin. Ini asalnya dari hewan ya. Ya, ini Asli Bang. Asli. Serius. ini kuku beruang. Kuku beruang? Iya. Bukan kuku macan ya? Bukan. Ini kuku beruang. Aku boleh menjelaskan apa gunanya gitu? Boleh. Ya, di sini ini gunanya untuk penjagaan diri dan juga dia punya sifat yang agak sedikit panas. Oh ya, kayak auranya Dia seperti ya panas deh. Bagaimana hewan gitu. Iya. Iya, karena beruang ini kan istilahnya ibaratkan sesuatu yang beringas gitu. Ya, ini digunakan untuk menjaga diri dan juga untuk kedikjayaan. Bukannya Gitu. untuk apa namanya nyerang gitu apa? Ya, seperti itu juga salah satu contohnya. Bisa juga berarti. Dalam Iya. artian bukan nyerang dalam hal yang negatif ya. Iya. Kalau bisa dalam artian ini filosofi sih sebenarnya. Macam hewan beruang tuh kan santai. Beruang kalau hewan beruang itu simbolisasinya dia kalau tidak diganggu, dia tetap akan moles, dia akan tetap slow, tidak akan mau beringas atau gimana. Tapi kalau dia sudah terancam atau diserang, apapun jadi, seperti begitu. Iya. Tapi tadi aku kira kuku macan, sumpah. Nah, ini kuku beruang. Jadi perlu saya jabarkan di sini bahwasannya benda-benda seperti ini kan memang diciptakan oleh sang empu pembuatnya ya, oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi mereka dalam menciptakan benda-benda yang ada di hadapan kita ini semua, mereka tuh
bukan secara sembarangan, pasti mempergunakan proses atau ritual tertentu, dan mereka tuh bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah supaya doa mereka itu bisa dimasukkan ke dalam media, seperti ini. Jadi ya, beliau-beliau yang telah berpulang itu, para empu atau para sesepuh dalam pembuatan benda-benda pusaka ini, mereka bermunajat, mereka puasa, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga menengekang hawa nafsu sewaktu pembuatan benda-benda pusaka ini. Jadi mereka tuh dalam keadaan suci, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jadi karena dalam keadaan seperti itu mereka bermunajat, karena kan Allah berbilang, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Dan Allah juga berkata bahwasanya, mintalah kepadaku nih, saya akan kuberi. Nah, dia bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon, siapapun nanti orang yang membawa benda ini, aku bermohon kepada Engkau ya Allah, berikan perlindungan kepada mereka, yang segala macam, kayak seperti itu. Jadi, tetapi itulah, kita akidah atau tauhid kita harus kuat. Jadi benda ini sebagai wasilah, sama seperti kita kalau seandainya kita hendak berangkat dari tempat kita ini atau hendak beranjak, kita pergi jauh ke kota, kita merantau gitu. pakai kendaraan itu sebagai wasilah, sebagai asbab, sebagai sebab kita mau menelpon, nanya kabar saudara kita yang di luar pulau. Kalau zaman dulu kakek atau para eyang kita kan pakai puasa atau gimana, dia langsung pakai batin untuk berarti ada syarat-syaratnya ya Bang, kalau mau dapetin ini. Maksudnya dapetin gimana nih? Jadi kan yang aku tahu kan kadang ada orang yang nyari pusaka kayak gini tuh kayak harus puasa dulu, harus mandi kembang terus untuk dapatin gitu ya. Jadi itu sampai ada yang rela dia kan ke hutan-hutan, di sini ada pusaka ini ditarik gitu kan. Sebenarnya itulah dia yang dalam artian keluhuran budaya Nusantara atau local wisdom ya, budaya lokal. Jadi jangan, kalau kita yang sudah modern ini, janganlah kita terlalu modernisasi, terlalu gimana sampai kita melupakan budaya luhur daripada yang telah ditinggal oleh para leluhur kita. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama, atau dari literatur seperti yang telah kita baca di kitab-kitab ataupun di buku-buku tentang sejarah-sejarah orang-orang besar zaman dahulu, mereka tuh untuk mendapatkan sesuatu itu mereka tuh benar-benar sangat luar biasa. Contohnya tuh itulah, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, dan terus mereka tuh berzikir, berdoa gitu, minta kepada Allah supaya apa yang menjadi hajat mereka itu bisa dikabulkan. Jadi bisa aja atas kun fayakunnya Allah tadi itu mereka diberikan suatu wasilah. Karena apapun ceritanya, semua yang muka bumi ini pasti memiliki wasilah, perantara ataupun asbabnya ya. Jadi kan karena kan makom setiap manusia itu berbeda. Karena kita ini makom orang awam. Jadi ada makom orang awam, ada makom wali, ada makomnya para nabi. Makom itu bukan kuburan. Makom itu maksud kesadaran spiritual. Ini boleh dipegang Bang? Boleh. Aku penasaran, pengen megang soalnya. Silakan. Atau kalau mau nanti kita bisa tunjukin satu persatu ya, karena kan ini nanti, kan kurang jelas ya. Nanti kita buat apanya. Ini asli loh. Asli. Boleh dicoba. Dicoba di ini ya. Janganlah, nanti luka nanti. Tapi aku agak merinding ini megangnya nih, agak apa ya? Memang agak panas sih memang, iya. Jadi sebenarnya ini yang bikin aura hawanya panas di sini itu apa sih kira-kira Bang? Apa karena cuacanya memang panas? Iya. Kan baru hujan. Kadang-kadang ada juga hujan, setelah hujan selesai itu dia hawanya panas ya. Tidak membawa udara sejuk, tapi itu bisa kalau dalam bahasa Jawa itu semeromong. Semeromong itu bisa panas itu hawanya gitu. Iya. Tapi ya ini memang udara sebetulnya dingin, di luar dingin. Di luar dingin. Cuman ini memang agak itulah vibrasi energi yang dihasilkan itu. Apa karena ada banyak, jadi sini banyak apa istilahnya isinya doa. Jadi kita bilang itu ada doa di dalamnya. Nah, ini kan udah dibahas nih tadi nih. Ini kuku beruang asli ya ini ya, bukan KW nih.
Kalau misalnya kalian mau lihat langsung, bolehlah Bukan main-main kami sekali. super. Main-main sekali ke sini ya Bang ya, ke Nah. Telisik Mistis ya. Ke basecamp kita, Nah, basecamp kita bisa Telisik sharing-sharing lah. Mistis. Pasti kita akan Atau menyambut dengan nanti senang hati. kalau teman-teman sekalian punya cerita-cerita mistis ataupun punya benda-benda yang seperti ini gitu dan mau diceritakan, Boleh. ya bisa juga. Atau ada mau tanya-tanya dialog langsung juga bisa, langsung aja ke Telisik Mistis ya. Nanti kalian bisa kontak timnya. Jadi itu makanya perlunya buat kalian, buat para sahabat Telisik Mistis, apalagi baru kalian sahabat Telisik Mistis yang baru saja bergabung dengan channel kita ini. Jadi untuk memberikan komen-komen yang positif ya. Jadi kita bisa melakukan interaksi melalui komen-komen tersebut. Jadi mau gimana atau gimana istilahnya, mungkin ada ide-ide daripada sahabat-sahabat Telisik Mistis yang ingin disampaikan ke menjadikan konten atau gimana Iya. gitu. Atau mungkin ada pengalaman horor atau gimana Ya. bisa kita kolaborasi sekali mungkin ya. Iya. Insyaallah. Nah ini yang jadi pertanyaan lagi nih kan, tiba-tiba muncul nih pertanyaan. Ini cara ngambilnya? Ini gunanya untuk sebagai senjata. Senjata gaib untuk penyerangan berarti ya. Iya. Nah. Selain itu ada lagi kira-kira